Saya melanjutkan untuk membaca buku yang berjudul Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taman-taman yang bercahaya yang menyinari perjalanan hidup Nabi yang termulia di alam ini. Kita masih berada pada perang Badar Kubra. Selalu diingat dalam perang Badar Kubra, jumlah kaum muslimin itu hanya 313 orang. Sedangkan jumlah musuh yaitu kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Kenapa kaum muslimin bisa memenangkan peperangan dalam perang Badar Kubra, sedangkan jumlah mereka itu sangat sedikit? Bersama mereka itu tidak ada persiapan untuk perang. Mereka itu tidak menyangka akan datangnya 1.000 pasukan dari Mekah yang dipimpin oleh Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Diingatnya ada beberapa faktor-faktor, sebab-sebab yang menyebabkan kaum muslimin memperoleh kemenangan. Satu, karena mereka dalam keadaan berpuasa. Mereka berperang dalam keadaan menahan lapar dan dahaga, dalam keadaan berpuasa. Karena perang Badar itu terjadi di tanggal 17 Ramadan. Yang ingat, dalam keadaan mereka berpuasa, Allah memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka memperoleh kemenangan dalam keadaan mereka berpuasa. Yang kedua, Allah menurunkan 1.000 malaikat dari langit untuk membantu kaum muslimin. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Bukan kalian yang melempar panah-panah kalian sehingga kepala-kepala kaum musyrikin, kepala mereka terbang seluruhnya, terlempar. Akan tetapi Allah lah yang membuat hal itu. Kemudian faktor yang ketiga, jadi faktor kaum muslimin memperoleh kemenangan, Allah menurunkan hujan di malam itu sehingga kaum musyrikin mengalami kesulitan, sampai-sampai iblis itu menceburkan dirinya di Laut Merah ketika dia menyaksikan kaum musyrikin mengalami kekalahan. Sekarang kita akan masuk tentang pembahasan baru, Muqtalu Abi Jahal, kisah terbunuhnya Abu Jahal. Abu Jahal artinya bapaknya kebunuhan. Maka tak boleh ya orang berkunyah dengan Abu Jahal, ya, apalagi Abu Gosok. Ya, jangan, tak boleh juga panggil temannya dengan Abu Jahal, karena Abu Jahal termasuk orang-orang yang dijamin dengan neraka. Tidak boleh memanggil temannya dengan Abu Jahal. Ya. Sekarang kita akan masuk pada kisah penjahat dari umat ini.
biasa digelari Fir'aunnya umat ini. Kalau Nabi Musa punya Fir'aun di masanya, maka Abu Jahal ini pun Fir'aun di masa Nabi Muhammad. Ya, dia Abu Jahal. Coba baca, wa kana Abu Jahal fi asabatin ja'alat suyukuha wa himauha haulahu mislu siyah. Dalam perang Badar Kubra, Abu Jahal itu dijaga ketat oleh pasukan-pasukan kafir Quraisy. Tidak ada yang bisa menembus Abu Jahal. Dilindungi oleh pedang-pedang orang-orang kafir Quraisy, dilindungi oleh panah-panah dan tombak-tombak di sekitar Abu Jahal. Menunjukkan kepada kita, Abu Jahal ini orang yang sangat dihormati di kalangan kafir Quraisy, orang yang didengar ucapannya, orang yang dipatuhi ketika memerintah. Jadi dalam perang Badar Kubra, Abu Jahal itu dikelilingi oleh pasukan-pasukan kafir Quraisy untuk melindungi pemimpin mereka, Abu Jahal. Sulit untuk bisa menembus, apalagi membunuh Abu Jahal. Ingat, Abu Jahal inilah orang yang paling nomor satu memusuhi Nabi, membenci Nabi. Bahkan Abu Jahal inilah bagaimana diperintahkan kepada dua anak laki-lakinya untuk menceraikan putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, maka Abu Jahal memerintahkan kepada dua anaknya menceraikan putri Rasulullah. Ya, si Abu Jahal ini sangat benci terhadap Rasulullah. Wa kana bis-sufufil muslimin haula Abdurrahman bin Auf. Di sekitar Abu Jahal itu dikelilingi oleh para pemuda yang menghalangi dengan pedang-pedang dan tombak-tombak mereka. Dan di sekitar barisan kaum muslimin, yaitu tepatnya di sekitar sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Di sekitar Abdurrahman bin Auf ada syabani minal ansor. Ada dua pemuda yang masih belia. Umurnya mungkin masih sekitar 15 atau 16 tahun. Dua pemuda dari Ansor yang ikut perang dalam perang Badar Kubra. Dia berada di sekitar Abdurrahman bin Auf. Lam ya'man Abdurrahman makanahuma. Abdurrahman merasa tidak aman. Ini masih anak kecil ini, masih muda belia, kok ikut dalam perang Badar Kubra. Kasihan nanti nyawanya. Jadi Abdurrahman sangat mengkhawatirkan dua pemuda yang masih belia. Tapi umurnya di sini sudah 15 atau 16 tahun. Maka seperti itu, Masya Allah, ikut perang. Ya. Umur 15 atau 16 tahun, Masya Allah. Jadi Abdurrahman ini merasa khawatir terhadap dua pemuda ini. Tapi tiba-tiba Abdurrahman bin Auf itu kaget.
idh qala lahu ahaduhuma sirran min sahibihi. Tiba-tiba salah satu dari pemuda belia ini yang masih anak-anak membisikkan di telinga Abdurrahman bin Auf. Apa yang diucapkan? Ya Ami, Ami, Ami. Jadi kalau bahasa Arabnya perlihatkan saya, rasanya Ami. Ya, ya Ami, ya benar. Perlihatkan saya yang namanya Abu Jahal. Masya Allah. Riwayatnya ya. Ya. Lewat sekali yang mana perlihatkan kepada aku yang mana si Abu Jahal itu. Kaget Abdurrahman bin Auf. Wa makas nabi kamu masih kecil. Kenapa kamu tanya Abu Jahal? Yaitu panglimanya di sini, panglima kaum musyrikin. Ada apa dengan kamu? Kenapa? Apa yang membuat kamu menanyakan tentang Abu Jahal? Jadi Abdurrahman bin Auf menganggap remeh anak. Kenapa anak seperti ini? Tidak mungkin. Kau bikin apa terhadap Abu Jahal? Tiba-tiba anak ini berkata, saya tidak mendapatkan berita. Anak dia suku Rasulullah. Dia suka mencela Rasulullah, mengejek Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Bahwa lagi nafsi biaya demi jiwa yang berada di tangannya. Lain ro'aitu. Seandainya saya bisa Abu Jahal, saya akan tunggal. Kalau bukan dia yang mati, saya yang mati. Nah, ini namanya pemberani. Ya. Jadi anak-anak di zaman Rasulullah itu semua pemberani. Ya. Tidak sama dengan kalian, penakut. Ya. Di zaman Nabi itu mereka sudah usia 12 tahun sudah pergi berjihad. Mereka berani membela Rasulullah. La'in ra'aitu la yufariqu sawadin siwadahu hatta yamuta ala ajal minna. Kalau saya lihat dia, saya tidak akan lepas. Saya tidak akan lepas kalau bukan dia yang mati, saya yang mati. Saya tidak akan lepas. Kaget. Tiba-tiba kaget lagi Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba pemuda yang satunya lagi sama berbisa. Wa qala al-akhar mislu dzalik. Rupanya pemuda yang satu juga membisikkan Abdurrahman bin Auf semisal dari pemuda yang pertama. Ini dua pemuda yang hebat. Ya. Siapa nama dua pemuda itu? Ya, masyhur. Ya. Falamma tasaddaqat as-sufuh ra'ahu Abdurrahman yatajawwal fa arahuma fartajarahu bis-sayf hatta qatalahu. Tak salah, Abdurrahman terpisah dengan dua pemuda itu. Kalau orang lagi perang ya, dua pemuda itu memisahkan diri dengan Abdurrahman. Jadi mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba Abdurrahman melihat keduanya berikan lagi. Ya, yang berkeliling matanya mengintip yang mana namanya Abu Jahal. Setelah Abdurrahman memperlihatkan itu yang namanya Abu Jahal itu ya, bukan apa namanya, bukan perkara yang remeh untuk bisa menembus Abu Jahal, karena dia dikelilingi oleh orang-orang kuat dari kafir Quraisy. Tatkala diperlihatkan oleh Abdurrahman, dua pemuda ini berpisah dari barisan kaum muslimin. Abdurrahman menyaksikan bagaimana dua pemuda ini seperti itu. Maka mereka tajam mengintip kapan ada peluang. Ya,
untuk bisa menembus barisan pengawal-pengawal Abu Jahal. Masya Allah, fabatayarahu bisayf. Dia pun mengayunkan pedangnya dengan lincahnya, dengan hebatnya. Berhasil dia qatalahu. Keduanya berhasil membunuh Abu Jahal. Daraba ahadum masaqahu. Ya, salah satu dari keduanya itu menebas saqahu, saqahnya betisnya, dan tebas betis Abu Jahal. Fatahat rijluhu. Karena kerasnya tebasan anak ini dalam menebas betis Abu Jahal, sampai kakinya itu terbang, terlempar kaki dari Abu Jahal. Kama kathirun nawahina tadi, ya, sebagaimana terbangnya biji ketika ditumbuk. Ya, kan ada biji, kalau kalian ditumbuk bisa terbang, tumbuk terbang. Masya Allah. Wa adkhanahu al-akhar hatta tarakahu bihi ramkun. Yang satunya menikam bulunya. Jadi satu menebas kakinya terlimpah, satunya dia tikam dengan laki yang dimiliki. Jatuh Abu Jahal. Kemudian dua anak ini tarakahu meninggalkan. Wa bihi ramkun. Dalam keadaan Abu Jahal ini sakarat, hingga nafas. Saya belum mati ya. Summan sarafa ila Rasulillah. Kemudian dua pemuda ini menuju kepada Rasulullah. Wa qala kullun minhuma. Salah satu dari keduanya pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kami telah membunuh Abu Jahal. Fanadhara ila sayfaini. Maka Rasulullah menoleh kepada dua pedang dari pemuda ini. Masya Allah, Nabi kamu. Pedang yang satu penuh dengan darah karena menebas betis dari Abu Jahal. Pedang yang satu penuh dengan darah karena menusuk Abu Jahal. Kata Nabi, kila kuma qatala. Kalian kedua hebat, telah membunuh Abu Jahal. Dua pemuda itu bernama Mu'ad wa Mu'awwid. Mu'ad wa Mu'awwid Ibna Afra. Keduanya anak seorang sahabat yang bernama Afra. Ya. Jadi kemudian berikutnya ini dua pemuda yang diangkat, namanya Mu'ad wal Mu'awwid. Istashhada Mu'awwid fi nafsil uswah. Tapi Mu'awwid dalam perang Badar termasuk dari sahabat yang ikut terbunuh setelah dia membunuh Abu Jahal dalam perang itu. Adapun Mu'awwid itu nanti meninggal terbunuh di zaman Utsman. Wa baqiya Mu'ad ila zaman Utsman. Masya Allah. Wa atahu Rasulullah salba Abi Jahal. Ingatlah dalam perang itu ada namanya salbun. Salbun itu artinya, jadi kan diperhatikan Ustaz aja. Ada namanya harta ghanimah, ada namanya harta faid, ada namanya salbun. Ini tidak dibedakan dalam perang. Ini semuanya harta dalam perang. Apa yang pertama? Ghanimah. Yang kedua faid. Yang ketiga salbun. Apa itu harta ghanimah? Harta ghanimah itu harta yang didapatkan
dalam peperangan harta yang didapatkan setelah peperangan. Jadi kalau kita menyerbu musuh, perang, setelah perang, banyak harta yang ditinggal, ya, yang disimpan, itu namanya ghanimah. Paham? Harta ghanimah tidak boleh diambilnya, harus dikumpulkan di pemimpin. Tidak boleh ada yang mengambil harta setelah peperangan. Paham? Ya, contohnya anggaplah Umar memimpin pasukan ke Palestina. Ya, contoh. Ya, peperangan, setelah perang banyak sekali harta, ada emas, ada kuda, ada senjata, semua apapun setelah peperangan dari harta itu namanya ghanimah. Tidak boleh ada yang ambil, ada yang curi. Kalau baik itu harta, ya, peperangan, tapi tidak terjadi perang. Jika ada harta yang ditinggal oleh musuh yang tidak ada peperangan di situ, maka harta itu namanya baik. Anggaplah kita ada menyerang musuh di daerah ini. Baru mau diserang, musuh semuanya lari. Berarti kalau musuh lari, ada tidak peperangan? Tidak ada. Mereka lari, meninggalkan harta mereka. Maka ini bukan namanya harta ghanimah, tapi namanya harta apa? Baik namanya. Paham? Coba dengar ini. Ya, kalau bisa jawab Ustaz Endo. Ya, berdiri. Coba lihat, apa bedanya harta ghanimah dengan baik? Apa namanya? Hah? Ya, rezeki bodi. Ya, rezeki. Kalau bisa jawab rezeki, saya kasih hadiah. Rezeki, bedakan. Apa bedanya harta ghanimah dengan harta baik? Harta ghanimah terjadi peperangan. Kalau harta baik terjadi apa nih? Tidak ada terjadi. Apa yang terjadi? Ya, lari maksudnya. Masya Allah, rezeki dapat hadiah. Paham sih? Ya. Mana kalian lebih senang? Ghanimah atau baik? Kenapa lebih senang dengan baik? Ya, karena tidak ada musuh. Ya, tidak ada musuh. Ya, cuman biasanya harta ghanimah itu jauh lebih banyak daripada harta baik. Karena biasanya kalau musuh sebelum lari dia sudah bawa dari hartanya. Tapi kalau ghanimah tidak, mereka biasanya berperang. Ya, mereka tidak membawa harta mereka karena mereka perang. Baju besinya, ya, senjatanya, kudanya, emasnya. Yang ketiga, salbun. Salbun itu adalah harta yang dimiliki oleh musuh dalam peperangan, ya, dan dia berhasil dibunuh. Jadi anggaplah tadi rezeki, ya, rezeki perang, dia jadi panglima perang. Dia melawan musuh, adu tanding 1 lawan 1. Ya, rezeki dengan musuh, adu tanding. Alhamdulillah, rezeki mampu menebas kepala musuh ini. Ya, walaupun rezeki hidungnya hilang. Ya, berhasil dia bunuh. Maka nanti pedangnya musuh ini, baju besinya, atau ada emasnya yang di tubuhnya, itu miliknya rezeki nanti. Itu namanya salbun, bukan milik orang kaya. Jadi siapa yang berhasil membunuh musuh, yang musuh ini memiliki barang senjata, itu adalah miliknya. Itu dia berhak memilikinya. Berhak memiliki orang yang membunuhnya. Abu Jahal ini banyak bagus pedangnya, bagi besinya, atau Rasulullah.
Rasulullah memberikan kepada dua pemuda ini. Ya. Tapi untuk mendapatkan salbut itu butuh perjuangan ya, karena harus adu tanding satu lawan satu. Ya, itu namanya salbut. Wa ba'da intihai ma'rakati, detik-detik meninggalnya Abu Jahal. Detik-detik meninggalnya Abu Jahal. Wa ba'da intihai ma'rakati kharaja an-nasu fi tolahihi. Setelah peperangan berakhir, jadi ketika peperangan berakhir, kondisi kafir Quraisy satu, banyak yang terbunuh. Yang kedua, mereka lari. Ya, lari dalam keadaan ada yang terluka. Ya, yang jelas mereka itu semuanya yang selamat itu lari. Yang ketiga, ada yang berhasil ditawan. Ya, banyak dari kaum musyrikin itu ditawan. Jadi 3 kemungkinan: terbunuh, lari, ditawan. Ya. Setelah selesai peperangan, kharajan nasu fi talabihi. Manusia mulai mengumpulkan harta ghanimah. Kalau dalam peperangan ada harta ghanimah, senjatanya apa yang dikumpulkan. Tiba-tiba wajadahu Abdullah bin Mas'ud bihi rumkun. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud itu mendapatkan Abu Jahal dalam keadaan sakarat, sesak nafas sudah, nyawa sudah tenggorokan, belum mati dia. Rupanya belum mati, padahal sudah ditebas kakinya, betisnya, dan ditikam perutnya. Abdullah bin Mas'ud mendapatkan dia rumkun, sudah setengah mati. Wa wada'a rijluhu ala unkihi. Maka Abdullah bin Mas'ud meletakkan kakinya di leher Abu Jahal. Wa akhadha lihiyatahu, dia menarik jenggotnya. Jadi Abu Jahal itu punya jenggot. Begitu juga Fir'aun ya, Fir'aun itu juga punya jenggot. Ya. Siapa yang bisa tidak orang dengan pusaka saya? Angkat tangan. Siapa? Apa? Tunggu dulu. Rehan. Mana Rehan? Ya, Rehan, beri Rehan. Ya, Rehan berdiri angkat 2 kaki. Rehan, apa simbol kegagahan bagi laki-laki? Apa? Bintang jenggotnya. Kalau perempuan, apa simbol kecantikan perempuan? Apa? Matanya? Salah. Siapa lagi? Mukmin. Mana mukmin? Apa mukmin? Berdiri. Apa simbol kecantikan bagi seorang wanita? Kalau laki-laki jenggotnya, kalau wanita wajah. Tidak. Ini siapa yang dia cantik. Tapi dia di belakangnya dia tidak ngeri. Siapa namanya? Siapa? Ira. Apa Ira? Menutup aurat. Ini. Tangkap. Ini. Ayah, begini. Apa? Rambutnya. Maka seorang wanita tidak boleh gundul.
Seorang laki-laki tidak boleh mencukur jenggotnya. Kapan dia cukur jenggotnya, dia gundur rambutnya, dia telah menghilangkan kegagahan dan kecantikan. Maka itu kalau ada jenggot tanah, tidak boleh dipotong, tidak boleh pendekkan, tidak gagal itu nanti. Ya, paham? Ya, apa namanya? Ya, nanti bagi dua hadiahnya dengan rehan. Ya. Dengan ini juga. Paham semuanya? Jadi tidak boleh memotong jenggot, ya. Jenggotnya dipelihara, tidak boleh dipendekkan, tidak boleh dipangkas, karena itu simbol kegagahan kalian. Siapa bergagah? Angkat tangan. Sekarang saja sudah gagah, apalagi kalau punya jenggot pasti tambah gagah. Ya. Nah ini si siapa namanya Abdullah bin Mas'ud menarik jenggot dari Abu Jahal. Dia tizar as-sahu, dia tarik, dia injak kakinya, dia penggal kepala. Jadi Abu Jahal itu mati dalam keadaan tanpa kepala, penggal kepala orang Islam. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ahazakallahu ya adu Allah." Setelah dipenggal kepalanya, dia katakan, semoga Allah menghinakan dan merendahkan kamu ya musuh Allah. Karena begini Abu Jahal penjahat sekali ya. Selama kurang lebih 13 tahun itu kerjanya pagi siang malam, bangun tidur, mau tidur lagi, mengganggu saja Nabi. Pikirannya itu bagaimana menyakiti Nabi. Tidak ada pikiran lain, kerjaan lain kecuali menyakiti Nabi. Selama 13 tahun, pagi, siang, sore, ya tidak ada kerja lain kecuali menyakiti Nabi. Tidak tenang dirinya kalau tidak menyakiti Nabi. Maka itu wajar Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ahazakallahu ya Allah." Dipenggal kepalanya, terangkat, terpisah dengan tubuhnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, semoga Allah merendahkanmu ya musuh Allah. Ya, terbunuh ya di tangan. Jadi maka itu ada 3 yang ikut andil. Pertama Mu'ad yang menebas betisnya, Mu'awid yang menikam, dan yang memotong kepalanya siapa? Dan 3 pemuda ini semua masih anak-anak. Abdullah bin Mas'ud itu masih kecil, sama masih pemuda dia. Ya, mereka masih sangat muda. Ya, maka itu ya seorang anak ya harus punya keberanian, ya keberanian dalam kebaikan, jangan keberanian dalam kejelekan. Ya, selalu tertanamkan dalam diri kalian bagaimana semangat ya untuk bisa membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ingatlah, semakin berganti masa dan zaman, itu akan semakin banyak nantinya terjadi peperangan. Ya, maka itu termasuk dari olahraga yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Ketika kalian senang dengan olahraga ini, bahkan menghabiskan waktu kalian dengan olahraga ini, itu tidak ada masalah.